Erick Thohir secara resmi mengumumkan bahwa Emil Audero menjadi salah satu dari 3 pemain yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI tampaknya belum puas dengan keberadaan Martin Paes. Dengan bergabungnya Emil, maka Indonesia memiliki tambahan kiper yang kualitasnya setara, atau bahkan lebih baik dari Paes. Jika melihat karir dan jam terbangnya, terpampang jelas bahwa Emil lebih unggul. Kiper yang pernah membela Juventus dan Inter Milan tersebut memiliki pengalaman bermain di Serie A secara reguler selama 5 musim. Bahkan, pemain yang lahir di Lombok tersebut sempat merasakan manisnya menjadi kampiun Liga Italia. Saat ini, Emil Audero bermain di Serie B bersama Palermo. Baru menjalani 3 pertandingan, kiper berusia 28 tahun itu sudah melakukan penyelamatan krusial. Penyelamatan heroik seperti 1 lawan 1 dengan penyerang lawan atau antisipasi bola atas yang tepat menjadi sedikit contoh yang pernah ditampilkan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas bagaimana aksi Emil Audero ketika di atas lapangan. Emil Audero Mulyadi bergabung dengan Akademi Juventus saat berusia 11 tahun. Ketika dewasa, dia juga menghabiskan karirnya di negeri pizza. Hingga tahun ini, kurang lebih 10 tahun sudah ia menjalani karir di sepak bola Eropa. Hal tersebut tentu berdampak pada permainannya yang sangat kental dengan benua biru. Pengalaman berlatih dan berkarir di Italia jadi salah satu keuntungan yang sangat besar baginya. Sebab negara-negara Eropa merupakan kiblat bagi persepakbolaan dunia. Kurikulum atau metode melatihnya tentu lebih maju jika dibanding dengan benua lainnya, termasuk Asia. Sebagai contoh, pada era sekarang, kiper bukan sekedar pemain yang bertugas menjaga gawang, mengandalkan tangannya untuk menghalau bola, tetapi juga dituntut untuk lebih aktif terlibat dalam permainan. Artinya, kualitas kaki juga sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Bagi Emil Audero, gaya main penjaga gawang di masa kini bukan masalah besar baginya, sebab pemain yang lahir di Indonesia tersebut cukup nyaman dengan bola. Ketika menguasainya, ia terlihat cukup tenang dan nyaman. Di beberapa klip ini menunjukkan bahwa rekannya di Palermo cukup percaya dengan kemampuan Emil. Waktu pemain belakang tidak menemukan opsi progresi, maka mereka akan mengembalikan bola kepada kiper. Back pass tersebut cukup bermanfaat untuk mengurai defense lawan. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Emil, maka center back memiliki keyakinan serta kenyamanan ketika di atas lapangan. Pemain belakang tidak takut ketika harus melakukan back pass, sebab kiper mereka memiliki kualitas yang bagus ketika menguasai bola. Hal pertama yang jadi keunggulan Emil ialah posturnya. Tinggi badannya sekitar 192 cm, sama dengan Martin Paes. Postur yang cukup jangkung itu sangat menunjang untuk mengantisipasi bola atas. Apalagi tingginya itu berada di atas rata-rata tinggi pemain bola di kawasan Asia, termasuk pemain asal Cina, Australia, dan Jepang yang akan dihadapi di round ketiga nanti. Salah satu contohnya bisa dilihat di klip ini, waktu Emil bisa memotong crossing tim lawan. Kalau diperhatikan lebih jelas, dia tidak hanya mengandalkan posturnya saja, tetapi juga positioning yang tepat. Posisi yang sedikit maju membuatnya memiliki keunggulan momentum untuk bisa ambil bola lebih dulu dibanding pemain lawan. Sementara di momen lain, kiper yang menggunakan nomor punggung 12 tersebut memanfaatkan jangkauan tangannya yang panjang untuk meninju bola. Emil Audero juga tampak memiliki potensi waktu duel one-on-one dengan penyerang lawan. Di beberapa momen, dia berhasil menyelamatkan gawangnya dari situasi yang cukup krusial. Momen serupa juga pernah terjadi saat berseragam Como.
Ketika ada throw pass, Emil Audero melakukan 2 kali scanning. Yang pertama melihat posisi gawang dan yang kedua memperhatikan lawan serta rekannya di tengah. Kemudian dia segera memasang posisi kuda-kuda. Waktu penyerang Fiorentina ingin menggiring bola ke depan, Emil memutuskan mendatanginya, memanfaatkan tangan dan kakinya dengan baik. Tangan dan kaki kanan menahan bola bawah, sementara bagian kiri untuk antisipasi bola cungkil. Dan benar saja, apa yang dilakukan Emil ini berhasil menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Hingga video ini dibuat, Emil Audero kebobolan 22 gol dari 11 pertandingan yang ia jalani di musim 2024-2025. 18 gol terjadi di Serie A dan 2 sisanya tercipta waktu ia berseragam Palermo. Memang dari gol yang tercipta bukan sepenuhnya salah Emil, karena dalam sepak bola semua pemain terutama pos belakang juga dituntut untuk menjaga gawangnya aman dari kebobolan. Dari 22 gol yang tercipta, terlihat ada beberapa yang prosesnya cukup identik atau mirip. Dan bisa jadi hal itu merupakan kekurangan Emil Audero. Mantan penjaga gawang Juventus itu sedikit kesulitan ketika mengantisipasi bola bawah. Sebagai contoh, di momen ini Emil gagal menghalau tendangan mendatar yang mengarah tepat di samping kakinya. Pada klip ini, bola berada di area kiri. Penyerang lawan yang ada di kotak penalti juga sudah dikawal oleh bek Como. Waktu bola diumpan ke tengah, Emil maju 1 langkah. Apa yang dilakukannya itu bukan sepenuhnya salah, karena dengan posisinya yang sedikit naik, ia bisa memperkecil ruang tembak, sekaligus mengantisipasi jika lawan berhasil balik badan dan lolos dari penjagaan center back. Tapi ada konsekuensi yang harus diambil ketika ia bergerak ke depan. Emil harus memiliki reaksi lebih cepat, karena semakin dekat dengan bola, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghalaunya juga semakin sedikit. Dan di momen tersebut, reaksinya tidak mampu menghentikan bola yang melaju ke gawangnya. Pada pertandingan lain, Emil Audero lagi-lagi kesulitan mengantisipasi bola bawah. Dia gagal membaca shooting lawan, sehingga bola melaju kencang melalui sampingnya. Di laga tersebut, Emil juga gagal menghalau crossing. Akibatnya, dia mendapatkan kritikan pedas dari Fabregas usai pertandingan. Pelatih Como itu menilai bahwa bola hasil sepakan pojok harusnya bisa diamankan oleh penjaga gawang. Apa yang dikatakan Fabregas itu memang benar, karena Emil memutuskan untuk jemput bola, dan sangat fatal jika dia tidak berhasil mendapatkannya. Waktu membela Como, nama Emil Audero 8 kali masuk sebagai starter. Kiper berusia 28 tahun itu kebobolan 18 gol. Sebagai penjaga gawang, catatan itu bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Performa yang kurang mengesankan itu akhirnya melatar belakangi Como untuk meminjamkan jasa Emil kepada Palermo, klub Italia yang tengah bermain di Serie B. Setelah 5 musim bermain di Serie A, kini ia bermain di kasta kedua Liga Italia. Banyak yang bilang bahwa hal tersebut merupakan penurunan karirnya. Meskipun begitu, Serie B tetaplah salah satu kompetisi yang lebih baik dibanding benua lain. Jika kita bandingkan statistik Martin Paes dengan Emil Audero, mungkin catatan kiper FC Dallas tampak lebih bagus. Tetapi statistik tersebut tidak bisa ditelan mentah-mentah, lantaran perbedaan kualitas liga yang dimainkan. Secara kualitas, Serie A dan Serie B mungkin sedikit lebih baik dibanding Eredivisie dan MLS. Selain itu, pemain yang dihadapi oleh Emil Audero juga levelnya cukup tinggi. Nama-nama seperti Morata, Osimhen, bahkan Ronaldo pernah dihadapi oleh Emil Audero. Baginya, melawan pemain kelas atas merupakan sebuah pengalaman yang penting dalam perjalanan karirnya. Menarik kita tunggu bagaimana kiprahnya saat membela timnas Indonesia nanti.